Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadani Safitri dari Manajemen 9. Di sini saya akan mengerjakan tugas kuis TIK yang terdiri dari 5 pertanyaan kuis yang akan saya jawab pada video kali ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu deskripsi perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu integrate elektronik pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya di era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan, menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonfigurasi dengan perangkat komputer sejak awal, merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Lalu saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu komponen TIK dan contohnya. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Pengertian hardware ini adalah perangkat komputer yang digunakan untuk seorang operator atau brainware. Hardware terdiri dari prosesor, memory card, peripheral, kabel data. Perangkat lunak atau software. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brainware operator. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan sebagai instruksi yang diberikan oleh operator. Di antaranya adalah Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, dan yang ketiga adalah infoware. Ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang keempat adalah firmware. Ini merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Yang kelima adalah brainware. Brainware adalah komponen paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brainware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi, karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Lalu kita akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu isi makalah tentang prosesor dan sistem informasi. Perkembangan prosesor dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada tahun sekarang atau zaman sekarang. Dulu komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan, atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini harus berevolusi menjadi mesin serbaguna baik di bidang industri, penelitian, grafik maupun kehidupan sehari-hari. Lalu sistem
sistem operasi telah berkembang selama 40 tahun lebih dengan tujuan utama. Pertama, sistem operasi mencoba mengatur aktivitas komputasi, memastikan pendayagunaan yang baik dari sistem komputasi tersebut. Kedua, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk perkembangan dan jalannya dari program. Itu dari isi makalah prosesor dan sistem operasi. Lalu yang keempat adalah jelaskan macam-macam memori. Macam-macam memori yang pertama adalah register memori, merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat memori terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh, register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, I atau I or O, address register, instruction, dan lain-lain. Yang kedua adalah cache memori, merupakan memori berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ini ada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Yang ketiga adalah memori utama. Memori utama berfungsi untuk menyimpan data program. Jenis memori pertama ada RAM dan ROM. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang RAM. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Yang ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. RAM ini sifatnya permanen, artinya program itu dapat disimpan dalam RAM, tidak mudah hilang atau berubah atau aliran listrik dimatikan. Yang kelima, saya akan menceritakan tentang hasil diskusi kelompok pada pertemuan 7. Yang pertama adalah kesimpulan dari makalah kelompok 2. Jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer baik dalam skor kecil maupun besar. Pengguna jasa ini pun tidak terkotaki hanya kalangan tertentu saja, tetapi lebih menjajar hampir keseluruhan bagian pengguna komputer. Jaringan komputer memberikan sisi baik dan sisi buruk. Salah satunya baiknya adalah pengefisienan pergaulan resource, dana, dan percepatan waktu dalam pengaksesannya. Lalu saya akan membacakan kesimpulan makalah dari kelompok 4. Dari penelitian netiquette di atas, kami simpulkan bahwa selain menggunakan internet yang bebas bereksplorasi dan menyampaikan pendapat secara bebas, beretika secara bebas, beretika dalam berinternet juga sangat penting dalam berinteraksi sosial bersama pengguna dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Etika pengguna internet dalam bidang ekonomi sangat diperlukan dalam perekonomian, dan internet telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi. Lalu dari kelompok 5, kesimpulannya adalah perkembangan ekonomi di Indonesia sangat besar. Ekonomi digital dipercaya akan mampu menjawab tantangan pembangunan perekonomian dalam negeri. Ekonomi digital memberikan harapan baru akan transformasi ekonomi yang diprediksi akan dapat menjadi prime mover dan wajah baru ekonomi Indonesia. Yang kedua, ekonomi digital memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, mengingat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melebihi dan pertumbuhan nilai ekonomi Indonesia dan potensi yang besar dimiliki Indonesia serta langkah-langkah awal yang telah diajukan dan perkembangan dapat dan tidak menutup kemungkinan Indonesia optimis dapat menjadi negara kekuatan ekonomi digital terbesar pada tahun 2020 dan mampu mengungkit Indonesia menjadi salah satu 10 besar negara ekonomi pada tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kuis ini. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.